Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fadila dengan NPM 106 dari kelas C, dan saya mempresentasikan dengan narasi audiovisual mengenai tugas farmasi fisika 2 di pertemuan 4. Yang pertama adalah prinsip HLB. Nah, prinsip HLB ini sebuah angka yang menunjukkan keseimbangan antara sifat hidrofilik atau menyukai air dan lipofilik yang menyukai minyak pada suatu surfaktan. Lalu nilai HLB ini sangat penting dalam formulasi emulsi karena kita dapat menentukan jenis emulsi yang kata bentuk minyak dalam air atau air dalam minyak dan kestabilan emulsi tersebut. Nah, jika HLB rendah, maka surfaktan lebih bersifat lipofilik atau menyukai minyak, sehingga cenderung membentuk emulsi minyak dalam air. Lalu, jika HLB tinggi, maka surfaktan lebih bersifat hidrofilik, sehingga cenderung membentuk emulsi air dalam minyak. Lalu, dengan kita mengetahui nilai HLB fase minyak dan fase air, kita dapat memilih emulsifier yang memiliki nilai HLB yang sesuai untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Lalu biasanya HLB ini digunakan dalam formulasi berbagai produk kosmetik seperti krim, lotion, dan sabun. Lalu ada contoh lainnya dalam sediaan misalkan emulsi dan suspensi. Nah, lalu yang kedua adalah Gibbs adsorption. Gibbs adsorption ini adalah fenomena di mana molekul surfaktan cenderung berkumpul pada antamuka dua fase yang tidak saling bercampur. Misalnya antara air dan udara yang bisa kita sebut sebagai adhesi dan air dan minyak atau bisa kita sebut sebagai kohesi. Lalu ketika surfaktan ditambahkan ke dalam air, molekul surfaktan akan beradsorpsi pada permukaan benda yang akan dibasahi. Nah, nantinya akan menyebabkan tegangan permukaan cairan ini menurun, sehingga cairan lebih mudah menyebar pada permukaan benda tersebut. Lalu yang ketiga adalah potensial zeta dan aplikasi sediaan farmasi. Kita bahas tentang potensial zeta terlebih dahulu. Potensial zeta adalah ukuran muatan listrik pada permukaan partikel dalam suatu dispersi, misalkan seperti suspensi. Nah, muatan ini berasal dari ion-ion yang teradsorpsi pada permukaan partikel. Lalu jika potensial zeta yang tinggi ini akan menyebabkan gaya tolak menolak antara partikel menjadi lebih besar, sehingga partikel-partikel tersebut sulit untuk bergabung dan membentuk agregat. Lalu potensial zeta yang cukup tinggi juga akan membuat partikel-partikel dalam suspensi tetap terdispersi secara merata dan tidak mudah mengendap. Lalu yang mengenai flokulasi adalah proses pengumpulan partikel dalam suspensi. Nah, potensial zeta yang tinggi ini dapat mencegah terjadinya flokulasi. Lalu ada peningkatan homogenitas dengan menjaga stabilitas suspensi. Peran potensial zeta ini dapat membantu memastikan distribusi partikel yang homogeni dalam sediaan. Lalu cara meningkatkan potensial zeta itu bisa dengan penambahan elektrolit tertentu, sehingga dapat meningkatkan potensial zeta, dan bisa juga sebagai penambahan surfaktan yang dapat memberikan muatan pada permukaan partikel dan dapat meningkatkan potensial zeta tersebut. Nah, perubahan pH juga dapat mempengaruhi muatan permukaan partikel. Nah, nantinya itu akan mempengaruhi potensial zeta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.